Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maswai Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat melanjutkan kembali menyampaikan materi fikih kelas 7 tentang sholat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Misalnya lagi sholat, nah kalian keluar sesuatu dari dua jalan depan maupun jalan belakang, jalan keluarnya kencing dan jalan keluarnya air besar, maka batal sholatnya walaupun keluarnya berupa angin atau kentut. Nah, itu batal sholatnya. Kemudian yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Nah, ini najis yang tidak dapat dimaafkan. Misalnya kotoran cicak yang masih basah. Kalau basah kan nempel di pakaian, otomatis pakaiannya kena dan basah, jadi terkena najis. Nah, itu tidak bisa dimaafkan. Tapi kalau kotoran jasnya itu kering, itu bisa langsung disingkirkan dan tidak batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contohnya, jangan berdiri. Nah, itu kan sudah 2 kata ya. Duduk atau aduh. Nah, itu kan walaupun 1 kata itu sudah mengandung arti ya, dan diucapkan dengan sengaja. Kemudian tertawa lebar ketika dalam sholat. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. Misalnya ada makanan tertinggal di mulut, nah ini jangan dimakan ya, kalau dimakan batal jadinya. Yang keenam, murtad ketika dalam sholat. Lagi sholat tiba-tiba dia keluar dari Islam, maka sholatnya batal. Kemudian yang ketujuh, gila ketika dalam sholat. Lagi sholat tiba-tiba dia gila, maka otomatis sholatnya batal. Dan selanjutnya, berpaling dari arah kiblat. Tadinya sholatnya menghadap kiblat, tiba-tiba nyerong kiri atau nyerong kanan. Nah, itu batal sholatnya ya, karena berpaling dari arah kiblat. Apalagi balik kanan ya, lagi sholat balik kanan. Nah, ini sholatnya batal. Kemudian terbuka auratnya. Nah, apabila auratnya terbuka disebabkan angin, maka harus ditutup dengan seketika. Jika dibiarkan terbuka, maka sholatnya batal. Jadi kalau terbuka karena angin, langsung ditutup. Tapi kalau dari awal terbuka, sholatnya tidak sah ya, karena tidak menutup aurat. Kemudian yang ke-10, meringkas rukun sholat. Jadi rukunnya diringkas. Misalnya ruku dan i'tidal jadi 1. Jadi habis ruku itu tidak langsung sami Allah, tapi langsung Allahu Akbar sujud. Nah, ini batal sholatnya. Kemudian yang ke-11, ragu terhadap niat yang telah dilakukan. Misalnya sudah niat sholat zuhur, pas sudah membaca doa iftitah atau sudah membaca Al-Fatihah, terus kamu ragu, tadi saya niatnya sholat apa ya? Nah, itu otomatis batal sholatnya. Jadi diulang lagi dari awal. Kemudian yang ke-12, mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Misal sholat zuhur, di tengah sholat niatnya ganti dengan sholat gerhana matahari atau sholat qobliyah zuhur. Nah, ini batal ya, karena merubah niat. Selanjutnya, niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Baru habis sujud, selesai sujud duduk kemudian langsung salam. Ini batal sholatnya karena rukunnya belum sempurna, belum tahiyat akhir.
Yang ke-14, bimbang dalam sholatnya, apakah meneruskan atau membatalkan. Misalnya lagi sholat, kamu ingat sesuatu, nah terus kamu ragu-ragu ini terus atau batal ya sholatnya, nah itu otomatis batal sholatnya karena ragu-ragu. Kemudian ke-15, menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Contohnya ketika dalam sholat ya, yang misalnya perempuan, dia berkata ya, di hati dia berkata, jika haid datang saya akan membatalkan sholat. Nah ini sudah otomatis batal sholatnya walaupun haidnya tidak datang ya. Tapi kalau dia sudah menggantungkan niat, menggantungkan pembatalan sholat di hatinya, maka sholatnya batal. Atau misal punya jemuran mendung, kalian sholat, nah kemudian di hati kalian niat menggantungkan pembatalan sholat, ini kalau hujan nanti saya batalin sholatnya, nah itu sudah batal sholatnya. Selanjutnya, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Kemarin rukunnya sudah saya sampaikan di materi sebelum ini ya. Misal tidak membaca Al-Fatihah, nah itu otomatis sholatnya batal. Terus yang selanjutnya, sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau. Nah ini kalau sholat bersenda gurau itu jelas batal ya, apalagi disengaja ini mengulang rukun. Misalnya ruku kan cuma satu kali, nah kalau karena pengen bercanda kalian tambah jadi satu kali lagi, jadi 2 kali, itu batal sholatnya. Selanjutnya yang 19, bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah. Misalnya makmum pada orang kafir, ini nggak menutup kemungkinan misalnya orang itu kafir tapi dia bisa baca Quran, bisa baca Fatihah, dan bisa sholat karena mungkin dulu pernah ngaji gitu di sekolah, kemudian jadi imam dianya, maka sholatnya makmum itu tidak sah karena imamnya orang kafir. Kemudian yang selanjutnya, sengaja memanjangkan rukun yang pendek. Nah rukun yang pendek ini ada 2, yang pertama yaitu i'tidal, yang kedua adalah duduk di antara 2 sujud. Jadi kalau i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu dipanjangkan, dilama-lamakan ya, itu sholatnya batal. Selanjutnya, mendahului atau tertinggal 2 rukun yang berupa perbuatan atau rukun fi'liyah ya, rukun berupa perbuatan yang dilakukan imam tanpa uzur. Nah ini jadi kalau mendahului imam ini batal sholatnya ya, atau tertinggal 2 rukun itu juga batal sholatnya. Misalnya kalian baru i'tidal, imamnya sudah ruku kedua, nah itu batal sholatnya karena sudah tertinggal sujud pertama dan duduk di antara 2 sujud, maka sholatnya batal. Jadi harus selalu mengiringi imam ketika sholat ya, jangan dilama-lamakan sampai tertinggal rukunnya. Kemudian mengucapkan salam sebelum waktunya, ini otomatis ya, sebelum selesai sudah salam maka batal. Selanjutnya yang kedua-tiga, mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbaharui sholat. Nah takbiratul ihram ini adalah takbir yang pertama ketika masuk sholat ya, ketika habis niat dibacakan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'muman li ta'ala Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram. Nah kemudian sudah masuk tiba-tiba takbir lagi, nah ini batal sholatnya. Yang terakhir, dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Jadi tasyahud awal itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Nah ketika mungkin lupa seharusnya tasyahud awal tapi langsung berdiri, nah ketika sudah berdiri kemudian ingat, oh saya belum tasyahud awal, kemudian duduk kembali, nah itu batal ya. Jadi kalau sudah dalam kondisi berdiri sudah dilewatkan aja, nanti tinggal sujud sahwi sebelum salam ya, sujud karena lupa. Ya mungkin dari saya itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.